Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau, segenap jamaah Qiyamul Lail dan semua santri rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimakumullah, terkait apa yang telah disampaikan Romo Yai kemarin malam, bahwasanya nanti kita akan memulai sholat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Sebelum kita membahas ke situ, perlu diketahui bulan Ramadan. Ulama menyebut bulan Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur atau Gusti atau majikan atau rajanya bulan daripada bulan-bulan yang lain. Bulan yang paling istimewa daripada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Tentu ulama mengatakan demikian, ada alasannya. Alasan yang pertama, bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Yang pertama, di dalam bulan Ramadan terdapat nuzulul Quran, seperti yang telah kemarin kita peringati bersama, bahkan buka bersama. Perlu diketahui nuzulul Quran alias temurunnya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, tidak diturunkan di selain bulan Ramadan. Senajan meskipun selain bulan Ramadan itu ada bulan yang dimuliakan juga, seperti bulan Rajab, bulan Sya'ban, tapi Al-Quran menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatun hudal linnasi, gitu nggih. Ya, boten hafal. Tidak menyebutkan Syahrul Sya'ban unzila fihil Quran. Boten nggih. Syahrul Rajab unzila fihil Quran, tidak. Dan adanya ya hanya pada bulan Ramadan. Turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan ini mengalami dua tahapan. Ada dari Lauhil Mahfud, Baitul Izzah menuju ke langit bumi. Ini turunnya pada 17 Ramadan. Turunnya pada 17 Ramadan. Al-Imam Syekh Ali As-Sobuni, ya. Syekh Ali As-Sobuni mengatakan Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia ini secara sekaligus. Ini pada malam Lailatul Qadar, dari Lauhil Mahfud ke langit dunia ini sekaligus, tidak bertahap. Ke langit dunia ini pada malam Lailatul Qadar. Dari langit dunia ke bumi, ya, dari langit dunia ke bumi
lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam pada Kanjeng Nabi. Ini turunnya secara bertahap sesuai kebutuhan Kanjeng Nabi. Ini turun selama 23 tahun. Turun secara berangsur, secara bertahap pada Kanjeng Nabi ini pada 17 Ramadan. Turun pertama kali pada Kanjeng Nabi pada 17 Ramadan. Dan ayat pertama kali yang turun yaitu Iqra, ya. Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu turun pertama kali. Yang kedua, bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Alasan yang kedua karena terdapat kewajiban puasa di bulan Ramadan. Selainnya bulan Ramadan tidak ada kewajiban puasa. Wajib berpuasa, apalagi umat-umat sebelum Kanjeng Nabi enggak ada. Puasa Ramadan niku boten enten. Sobung. Yang ada hanya pada umatnya Kanjeng Nabi saja. Itu dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah niku. Di situ yang dipanggil oleh Allah dalam Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk puasa di situ adalah orang-orang yang beriman. Selain orang-orang yang beriman, selain orang-orang yang tidak beriman, itu tidak dipanggil, yakni tidak wajib puasa. Meskipun KTP-nya Islam, tapi kok enggak puasa berarti tidak mukmin, tidak beriman. Suatu contoh begini. Ada 3 orang jualan di jalan raya ini. Yang pertama jualan roti bakar, yang kedua jualan bakso, yang ketiga jualan pangsit. Kita menghendaki mau beli bakso. Kira-kira ketika kita manggil, "Hei bakso kesini," apakah yang jualan pangsit dan yang jualan roti noleh atau mendekat pada kita? Kan boten. Yang dipanggil itu adalah tukang bakso mawon. Dan kalau tukang bakso itu dipanggil ternyata kok enggak noleh, ya bahkan enggak mau dibeli, enggak mau. Kira-kira ketika dipanggil kok enggak noleh, kira-kira kita bilangnya apa pada si tukang bakso itu? Tukang bakso pergi, ya, mek noleh aja, enggak mendekat. Kira-kira mungkin dalam hati kita, itu orang tukang bakso tuli balik, ya. Mungkin dia enggak dengar, mungkin dia itu apa ya, enggak merasa. Padahal yang dipanggil dia kok ternyata enggak moro. Oh berarti ada yang konseling. Diwajibkan puasa kok ternyata enggak mau puasa. Oh berarti imannya yang enggak ada. Kalau Islamnya tetap Islam. Itu keistimewaan yang kedua, bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur. Yang ketiga, bulan Ramadan disebut Sayyidus Syuhur karena di situ terdapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin tanazzalu malaikatu warruh. Bulan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau dibagi, dihitung-hitung dengan tahun,
Ini ketemu 83 tahun lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Umur manusia nggak ada yang sampai segitu. Ya ada, jarang. Ya terbanyak 63 mengikuti Kanjeng Nabi. Ada yang kurang, ada yang lebih sedikit. Nggih. Kok ada sampai 83? Oh berarti banyak bonus. Ada yang sampai 100, berarti bonusnya tambah banyak. Coro kartu itu masa aktifnya itu bonusnya banyak. Nggih. 83 tahun lebih 4 bulan. Ini ibadah sebentar. Itu lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada ibadah 83 tahun 4 bulan. Saking istimewanya Lailatul Qadar. Lata kenapa kok malam itu kok disebut Lailatul Qadar? Dalam kitab Durratun Nasihin, li'anna fiha takdirul umur wal ahkam wal arzak wal ajal. Karena di malam tersebut Allah Subhanahu wa taala mentakdir, menentukan rizki, umur, mati, jodoh dan lain sebagainya. Fitil kasana ila mithli hadil laili minas sanatil mukbilah. Gampangannya sampai setahun. Ini ketentuannya. Ya, dari bulan Ramadan sampai bulan Ramadan lagi. Ditentukan rizkinya baik, ajalnya bagus, dan keluarganya bagus. Itu kalau bertepatan dengan malam turunnya Lailatul Qadar. Terus kapan itu terjadinya Lailatul Qadar? Ini sebuah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman banyak ulama yang memperkirakan kapan terjadinya, kapan turunnya Lailatul Qadar. Al-Imam Ghazali dalam kitab Fathul Qorib yang sering dibaca oleh teman-teman santri ini menyebutkan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 akhir Ramadan. Pada 10 akhir Ramadan, mulai besok. Sekarang udah malam 20. Malam 20 Ramadan. Besok malam 21. 10 akhir Ramadan itu tempat turunnya Lailatul Qadar. Menurut Imam Ghazali, terlebih di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Bahkan banyak yang mengatakan malam 27. Tapi bagi orang yang menginginkan apa itu turunnya Lailatul Qadar, maka hendaknya dilakukan mulai dari awal Ramadan. Jangan menggunakan ilmu apa? Ilmu ngintip. Ilmu ngintip itu ilmu pak tepaan. Ilmu pak tepaan, ilmu ngintip ya. Ilmu nginceng. Kalau tidak malam ganjil enggak terawih. Kalau tidak malam ganjil enggak ke masjid. Kenapa Pak kok enggak terawih? Oh, sekarang bukan malam ganjil. Katanya Lailatul Qadar turunnya malam ganjil. Kenapa Pak kok enggak ke masjid? Kan masih genap. Sekarang malam 20, besok aja malam 21. Besoknya libur lagi, kan masih malam ganjil, malam genap. Nunggu malam ganjil terus. Ini ilmu nginceng. Ya. Iya kalau tepat, kalau enggak, kalau ternyata Lailatul Qadar turunnya di awal Ramadan, udah kebablasan kita. Ya. Kalau Lailatul Qadar turunnya di separuh malam kedua,
tambah amblas kita. Ya, udah nggak dapat bagian Lailatul Qadar. Itu kalau menginginkan bertepatan turunnya Lailatul Qadar, hendaknya dimulai dari awal hingga akhir Ramadan. Dan lantas sabab musabab kenapa kok ada Lailatul Qadar? Ini sering diceritakan, ada sebuah ulama ya di zamannya kaum Bani Israel itu perang selama 1000 bulan, gak kalah-kalah ya. Secara singkat, sahabatnya Kanjeng Nabi itu ingin menjadi orang seperti itu ya. Ingin menjadi orang seperti itu, perang sampai 1000 tahun. Nangis para sahabat mendengar ceritanya Kanjeng Nabi seperti itu. Akhirnya ada hadiah dari Allah. Terus Gusti Allah, ya Muhammad, ini hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, raq'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min darbi saif alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Wahai Muhammad, kata dawuh Gusti Allah, 2 rakaat yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, 2 rakaat saja itu lebih baik bagi kamu dan bagi umatmu ketimbang perang dengan orang kafir selama 1000 bulan. Lebih baik asalkan bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. 2 rakaat. 2 rakaat lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Itu murni ibadah. Murni ibadah. Dan itu malam Lailatul Qadar sengaja oleh Allah disamarkan, dirahasiakan waktunya. Limadza ifa'wa 'alal ummat. Kenapa malam Lailatul Qadar ini sengaja dirahasiakan waktunya dari umat ini? Alasannya ayyajtahidu fil ibadah jami'al layali Ramadan tama'an fi idrakiha kama afa sa'atil ijabah fi yaumil Jum'at. Agar supaya umatnya Kanjeng Nabi ini mau berijtihad, mau sungguh-sungguh, mau sungguhan dalam melakukan ibadah di semua malam-malam Ramadan ya, tama'an fi idrakiha, semata-mata untuk mengharap mendapatkan Lailatul Qadar. Seperti halnya dirahasiakannya saat-saat ijabah, waktu ijabah pada hari Jumat. Pada hari Jumat ada waktu ijabah, cuman juga dirahasiakan. Ada yang mengatakan bainal khutbatain, antara 2 khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua, di situ ada saat ijabah. Ada yang mulai dari khutbah pertama sampai ulu salam sholat Jumat. Ada yang dari adan sampai adan. Nah, mana yang betul? Yang pokok hari Jumat itu terdapat saat ijabah, sama seperti Lailatul Qadar. Terus apa yang perlu kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Andaikan malam Lailatul Qadar besok, andaikan, apa yang perlu kita lakukan? Ma fa'ala fi Lailatul Qadar. Dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan sholatul rakaatain, salat 2 rakaat. Al-Imam Abu Lais berkata rahimahullahu taala, aqallu sholati Lailatul Qadar rakaatain. Paling sedikitnya salat Lailatul Qadar itu 2 rakaat. Wa aksaruha alfu rakaatin. Paling banyak 1000 rakaat. Kuat sampean. 1000 salat tarawih PG mengge paling banyak 1000. Wa ausatuha mi'atu rakaah. Biasanya ya pertengahan itu 100 rakaat.
yang perlu dibaca dalam setiap rokaatnya, fi kulli rokaatin ayyaqra'a ba'dal Fatihah inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhirih. Kalau di kitab ini 1 kali, terus kul huwallahu ahad 3 kali, wa yusallimu ala kulli rokaatain. Jadi setiap rokaatnya membaca itu surat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar sampai selesai 1 kali, disambung surat al-ikhlas 3 kali, ruku sujud. Rakaat keduanya juga gitu sama. Ala kulli rakaatin wa sholli ala nabi alaihi salam ba'da taslim. Ini memperbanyak baca sholawat setelah sholat tersebut pada kanjeng Nabi. Itu yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Nggih, pokoknya intinya setiap malam lah bisa dikerjakan sholat Lailatul Qadar. Orang yang mendapati turunnya Lailatul Qadar itu pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah meskipun bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar? Dalam kitab Durratun Nasin juga disebutkan arba'atun nafar. Ada 4 golongan yang tidak bisa Allah ampuni dosa-dosanya meskipun bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar. Meskipun orang tersebut menjumpai turunnya Lailatul Qadar. Yang pertama, mudamminul khamri. Orang yang selalu teler, orang yang selalu mabuk, orang yang selalu minum minuman keras, gak pernah berhenti, terus minum minuman keras. Ini tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali tobat, kecuali dengan cara tobat. Yang kedua, akul walidain. Orang yang menyakiti kedua orang tuanya, menyakiti hati kedua orang tuanya, kecuali dengan tobat, kecuali dengan mohon ampun langsung kepada orang tua. Ya. Kalau hanya mengandalkan Lailatul Qadar tidak diampuni dosa-dosanya. Yang ketiga, waqati'ur rahmi. Orang yang memutuskan tali silaturrahim, memutuskan famili, memutuskan keluarga. Qati'ur rahmi dalam hadis diterangkan qati'ur rahmi finnar walau kana mautu fi Ka'bah. Orang yang memutuskan tali persaudaraan itu finnar. Dawuh Kanjeng Nabi, masuk neraka meskipun orang itu matinya di dalam Ka'bah. Matinya di dalam Ka'bah, enggak tanggung-tanggung. Tetap masuk neraka. Orang yang memutuskan tali hubungan persaudaraan hanya gara-gara makanan, hanya gara-gara harta, hanya gara-gara orang perempuan, hanya gara-gara jabatan, tali silaturrahim terputus. Terus lagi yang keempat, al-masyahin. Siapa itu al-masyahin? Wa huwa alladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Masyahin itu orang yang tidak tidak gak nyopo, ya, tak nyapa bareng tere tanah, melebihi daripada 3 hari. Ya. Makanya le ono tukaran aja sampai boten nyopo, tetep nyopo, ya, jangan mendiamkan saudaranya melebihi daripada 3 hari. Itu orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah meskipun orang tersebut mendapati turunnya Lailatul Qadar.
Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait Lailatul Qadar. Perlu diingat, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun lebih 4 bulan. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Karena pada malam itu ditentukan beberapa perkara seperti rizki, ajal, terus sabab musabab diturunkannya Lailatul Qadar. Terus apa aja yang perlu dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Sholat 2 rakaat sampai 1000 rakaat dan memperbanyak sholawat pada kanjeng Nabi. Terus siapa saja orang yang tidak diampuni dosa-dosanya pada malam Lailatul Qadar? Ada 4. Yang pertama mudamminul khamr, orang yang selalu mabuk. Yang kedua selalu menyakiti orang tua. Yang ketiga memutus tali silaturahim. Yang keempat orang yang mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita kesemuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.